Salam keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa, kita sudah masuki minggu keempat di bulan Mei ini. Adalah satu anugerah kalau kita masih berdiri dan sehat luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang punya hikmat, Tuhan yang punya firman, terus mengurapi kami semuanya supaya kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan berikan kepada kami satu firman yang menguatkan kami, sehingga kami bisa bertahan di tengah-tengah badai. Sehingga kami bisa berdiri, berjuang, bertarung melawan badai ini, dan kami menjadi menang bersama firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi terang bagi kami, memberikan kekuatan kami, menuntun kami untuk kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini mengerjakan sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat bagi kami semuanya, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi dan bermanfaat di tengah-tengah dunia makin hari makin jahat ini, sesuai yang Tuhan inginkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat bersukacita, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi loyalis Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang menjadi loyalis Kristus Yesus, berarti kita menjadi murid Yesus yang luar biasa, yang memiliki komitmen yang luar biasa, memiliki komitmen yang excellent kepada Kristus Yesus. Ketika Yesus bersama-sama dengan beberapa murid-muridnya di Betania, ketika dia akan terangkat di surga, dia hanya bersama-sama dengan beberapa murid-murid yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sekalipun sebenarnya jumlah murid Yesus banyak sekali. Tetapi kita bisa melihat yang ikut Yesus di Betania adalah orang-orang yang sudah terpilih menjadi murid Yesus. Mereka adalah orang loyalis. Mereka yang benar-benar mencintai Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Adalah satu anugerah. Kalau sampai hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus, adalah anugerah yang paling besar kalau hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang murid Yesus yang selalu dipertajam telinga kita, hati kita untuk melakukan terus-menerus. Ketika kita bicara tentang pengikut, kita tidak bicara tentang seorang penggembira saja, orang yang angin-anginan. Ketika kita bicara pengikut, di sana kita bicara tentang orang yang memiliki excellent commitment. Kita bicara tentang orang yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada Kristus, apapun juga. Nah, ketika kita bicara tentang murid Yesus, pengikut Yesus yang memiliki loyalis yang sangat tinggi luar biasa, kita tidak sedang bicara tentang orang-orang Kristen yang ada di gereja. Karena belum tentu orang-orang Kristen yang ada di gereja, mereka adalah murid Yesus. Mereka datang belum tentu akan rela menjadikan diri dia menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, yang mau terdidik, diajar dengan sungguh-sungguh. Mereka kadangkala kalau di gereja hanya sekedar mau mendengar tapi tidak mau diubah. Mereka mendengar tapi tidak mau berubah. Mereka mendengar tapi tidak mau diajar. Tapi murid adalah seseorang yang memberikan diri dia, hidup dia untuk ada di gereja, untuk diajar, untuk melakukan apa yang diajar, untuk mengalami perubahan-perubahan seperti yang apa yang diajarkan. Artinya, kalau seorang murid, maka dia akan melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perintahkan. Seorang murid dididik dan dikonsep oleh pengajaran-pengajaran yang sentralnya kepada Yesus. Tapi seorang murid juga adalah orang yang hidupnya digerakkan dalam sentral Yesus juga. Jadi kalau hidup kita tidak sesuai dengan sentral Yesus, maka ada yang salah. Kita bukan murid. Sebab apa? Sebab murid itu hidupnya dikendalikan oleh Kristus, pikirannya dikendalikan oleh Yesus. Apa saja dalam reaksi, dalam respon dia dengan kehidupan ini, dia adalah seorang yang digerakkan oleh Yesus. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa menciptakan, mendesain diri kita menjadi seorang pengikut Yesus yang sangat setia, menjadi seorang murid Yesus yang sangat setia luar biasa. Kita belajar bersama-sama. Kemarin dari ayat ini kita belajar tentang juga hal yang luar biasa, kebenaran-kebenaran yang disingkapkan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama menjadi seorang loyalis Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi seorang loyalis atau murid Yesus yang sangat setia, maka kita harus memiliki kerangka untuk membangun komitmen pribadi kita, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, dan tidak pernah ada jarak, tidak ada koneksitas dengan Tuhan Allah kita. Nah,
Bahwa Yesus itu harus berpisah dengan murid-muridnya, itu sudah diceritakan, itu sudah diajarkan berkali-kali kepada murid-murid Yesus. Bahwa setelah Yesus nanti akan disalib dan dia akan meninggalkan murid-muridnya, itu menjadi satu cerita yang luar biasa. Nah, sekarang Yesus membawa murid-muridnya ke daerah namanya Betania, bukit di mana kemudian dia harus berpisah dengan mereka semuanya. Betania merupakan satu yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan gunung-gunung yang sangat hebat, bukan seperti Gunung Muria ketika dia mendapatkan Gunung Sinai, ketika dia mendapatkan 10 hukum Taurat. Bukan juga Gunung Muria yang menjadi momentum tentang persembahan Iskak. Bukan. Tetapi Yesus memilih secara khusus, yaitu tempat yang dinamakan dengan Bukit Betania. Di sanalah Yesus kemudian bersama-sama dengan muridnya. Ada sesuatu yang unik ketika Yesus itu memilih Betania. Kenapa? Karena itu bukan merupakan satu kebetulan. Jadi Yesus ingin membangun satu monumental. Yesus ingin membangun satu tugu peringatan yang luar biasa tentang mengapa murid-murid harus menjadi loyalis dan bagaimana mereka harus dibangun dalam kesetiaan dia ketika mereka mengikut Yesus. Ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka harus dibangun dalam kerangka untuk mereka cintai Yesus. Mereka dibangun oleh karena kekuatan untuk mereka komitmen kepada Yesus yang luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mengapa Yesus sengaja memilih Betania menjadi satu buku peringatan, menjadi satu monumen yang menjadi monumental untuk mengingatkan kepada murid-murid mereka bahwa menjadi murid itu berarti mereka harus membangun sebuah hubungan yang intim, koneksitas, relationship dengan Tuhan yang sangat kuat, yang tidak dapat dijauhkan, dipecahkan oleh apapun juga. Nah, ini ada sesuatu yang unik ketika Yesus memilih Betania, itu menjadi satu tempat secara khusus bagi para murid-murid untuk membangun satu monumen dasar untuk mengingatkan mereka bahwa kalau kita menjadi pengikut Yesus di sana harus ada komitmen kesetiaan yang luar biasa. Mengapa? Ternyata Betania itu berbicara tentang House of Death. House of Death itu artinya adalah rumah kencan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang House of Death, jadi di sana Betania itu merupakan satu tempat perjumpaan dia dengan kekasihnya. Perjumpaan dia itu dengan seseorang yang benar-benar menjadi satu incaran dia, yang akan dijadikan menjadi pasangan hidup sepanjang masa dia. Jadi Betania, House of Death, itu merupakan satu kencan, satu kegiatan atau satu kondisi di mana seseorang itu jatuh cinta dan mengakhiri kejatuh cintaan itu di lembaga pernikahan. Maka benar, ketika kita bicara tentang Betania, di sana ada yang disebut dengan ginosko, di sana ada yang disebut dengan hubungan seperti suami istri. Di sana ada satu hubungan yang begitu sangat kuat sekali. Di sana ada satu komitmen yang luar biasa yang tidak dapat dipecahkan oleh apapun juga. Jadi, saya jadi ingat begini. Kalau seseorang jatuh cinta pertama kali, maka orang itu pasti akan memiliki sebuah iman. Saya akan jatuh cinta sama dia, saya pasti akan membangun sebuah usaha untuk memiliki dia. Itu sebuah iman yang diperjuangkan. Dan dia juga punya pengharapan. Pengharapannya adalah saya akan mengakhiri dia supaya akhirnya saya menjadi pengantin dia. Tapi ketika dia sudah menikah, apa yang terjadi? Pengharapan tidak ada, iman tidak ada, tetapi cinta kasih itu berkembang luar biasa. Jadi Betania itu bicara tentang House of Death, itu bicara tentang rumah kencan, itu bicara tentang rumah inten, relasi inten, itu berbicara tentang hubungan yang sangat kuat, dekat sekali, hubungan suami istri yang tidak dapat dipecahkan. Di sana ada satu kehidupan tiap hari itu dibangun, ada pengenalan yang sangat dalam. Itu yang luar biasa. Jadi ketika kita bicara tentang House of Death, yaitu Betania sendiri, di sana ada pengertian seperti to have sexual relationship. Jadi ada satu hubungan relationship yang berhubungan dengan dinamika seksualitas. Jadi di sana ada kesatuan jiwa, kesatuan pikiran, kesatuan roh, kesatuan fisik, kesatuan gerak, segala kesatuan itu ada di sana. Jadi kalau kita ingin jadi loyalis Yesus, menjadi murid yang setia, menjadi pengikut Yesus yang di sana ada relationship yang dibangun. Di sana ada hubungan yang sangat kuat sekali yang dibangun. Kita sedang menikah dengan Tuhan. Kita tidak sedang pacaran lagi sama Tuhan. Kita tidak sedang tunangan sama Tuhan. Kita juga tidak sedang lamaran, tapi kita menikah dengan Tuhan.
Jadi pengikut Yesus, murid Yesus, yang benar-benar menjadi loyalis Yesus adalah mereka yang menikah kepada Tuhan, dan mereka tidak pacaran sama Tuhan, bisa melirik samping kanan, samping kiri, tapi mereka adalah orang yang sudah menikah, menutup segala kemungkinan untuk siapapun juga, dan memikirkan hanya satu pasangan dia yang setia. Seperti yang digambarkan dalam Kidung Agung, di masalah-masalah ketika dia berbicara tentang monumen yang berkaitan dengan jatuh cinta atau dengan kasih. Dia berkata demikian, dia menggambarkan tentang cinta atau kasih, tentang sebuah keluarga, pelaminan. Dia gambarkan, jikalau aku tembok, maka aku akan menutupinya, membangun menara, membangun beberapa tempat-tempat benteng-benteng. Dan itu menjadi penting. Jadi pernikahan itu adalah satu pintu dan bukan banyak pintu. Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, di sana ada relationship yang dibangun. Hubungannya sangat kuat, seperti suami istri. Kita tidak lagi pacaran dengan Yesus, kita tidak lagi tunangan dengan Yesus, tapi kita sudah menikah bersama-sama dengan Yesus. Di sana ada hubungan intim. Baik, di sana ada satu relationship yang sangat kuat. Kita tidak akan terpecahkan dengan Yesus, menjadi satu kesatuan yang sangat manunggal di dalam dimensi roh, di dalam dunia pikir, di dalam segala tutur kata. Semua refleksi yang kita lakukan itu adalah hasil relationship kita, hubungan kita dengan Kristus. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin mirip kita dengan Yesus. Dalam pikiran kita, dalam tutur kata, dalam segala laku kita, kita mirip dengan Yesus. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, di sana diceritakan, dan Enok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Wah, ini luar biasa. Inilah yang dinamakan dengan loyalis kepada Tuhan. Dia membangun hubungannya. Selama 300 tahun itu bukan perkara yang sangat mudah. Itu merupakan satu hubungan yang lama, luar biasa. Dan orang-orang yang menjadi murid Yesus yang loyalis adalah orang-orang yang tidak pernah sedikit pun mereka meninggalkan relationship dan persekutuan mereka dengan Tuhan, apapun juga. Ada satu orang yang dinamakan dengan Rabbi Rafai. Dia berkata demikian, kebodohan orang-orang modern adalah ketika mereka berpikir ke gereja itu cukup satu kali, dan kita tidak perlu lagi melakukan doa, melakukan pembacaan firman Tuhan, melakukan koneksitas kita dengan Tuhan. Jadi cukup satu kali. Dan apa yang terjadi? Itu menjadi merusak seluruh bangunan. Tidak pernah ada orang yang memiliki hubungan intens, relationship yang sangat kuat, sementara dia tidak memiliki sebuah intensitas untuk berhubungan dengan Tuhan. Kepercayaan, kesetiaan, loyalis kita itu dibangun karena akumulasi dari hubungan relationship kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan kita dibangun berdasarkan akumulasi pertemuan, hubungan, relationship kita, dialogis kita dengan Tuhan, koneksitas kita dengan Tuhan. Maka itu menjadi sangat penting, luar biasa. Saya jadi ingat ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ketika dia berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Digambarkan di sana, ada seorang hakim-hakim yang menghakimi seorang anak janda. Dan kemudian anak itu ditawan. Nah, di situ ada sesuatu yang luar biasa pesannya. Pesannya apa? Ibu ini berjuang untuk anaknya. Tapi berjuang untuk anaknya bukan supaya anaknya itu juga bisa lepas, tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Ibu ini hidup bersama-sama dengan anaknya. Mereka tidak dapat dipisahkan. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang berusaha memisahkan kita dari Kristus, dari firman-Nya, dari kebenarannya, dari kesuciannya, dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan Kristus. Kita mau dipisahkan. Dan itu adalah waktu yang berbahaya. Kalau kita terpisah dari Tuhan, kita tidak memiliki hubungan, cinta makin hari makin berkurang. Kemudian cinta juga bisa mati. Karena cinta itu harus dibangun. Kalau dibangun di sana ada relationship. Kalau dibangun di sana harus ada hubungan. Kalau dibangun ada sesuatu yang intens. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang memiliki hubungan yang sangat kuat, menjadi murid yang setia, menjadi murid yang betul-betul berkomitmen excellent, maka kita harus membangun satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Amin. Maka mari kita menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus membangun hubungan kita intens. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendesain diri kita untuk kita menjadi seorang loyalis kepada Kristus Yesus dalam kepengikutan kita dan di dalam kemuridan kita bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, kita harus mendesain diri kita menjadi pribadi yang selalu maju rohaninya. Nah,
Kalau di Injil Lukas ini tidak terlalu jelas ada pesan-pesannya. Tetapi kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal yang pertama, di ayat-ayat selanjutnya di Kisah Rasul pasal yang pertama, di sana diceritakan Yesus ketika dia naik ke surga, kemudian malaikat Allah itu berbicara kepada orang-orang itu. Dan dia berkata demikian, "Hai orang-orang Galilea, kau yang melihat Yesus naik ke surga, hari ini juga aku nyatakan bahwa Yesus juga yang naik ke surga akan datang lagi ke dunia ini." Tekankan, ketika malaikat itu berbicara kepada murid-murid Yesus, mereka menekankan dan menyebut mereka adalah orang-orang Galilea, walaupun mereka tidak berasal dari Galilea. Berarti ada satu tekanan-tekanan yang secara khusus ditekankan di sana berhubungan dengan situasi atau konteks Galilea. Itu menjadi sangat penting. Jadi kenapa kita bicara tentang Galilea? Galilea itu adalah sebuah danau, tempat di sana ada banyak orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Dan Yesus banyak menghabiskan pelayanan dia itu di Galilea. Di Galilea itu ada banyak orang yang tidak percaya. Di sana Yesus melakukan banyak mujizat. Di sana banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Galilea itu seringkali disebut sebagai Danau Tiberias, Danau Genesaret, dan Danau Kineret. Itu yang disebut sebagai Danau Galilea. Jadi apa sih sebenarnya tekanannya tentang Galilea itu sendiri? Nah, Galilea itu berarti tentang sirkuit, berarti juga revolution of the wheel, atau artinya roda yang bergerak maju. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang murid yang loyalis, adalah orang-orang yang memastikan diri kita menjadi orang yang maju, bukan mundur, bukan stagnan. Kita maju. Roda yang berputar itu adalah roda yang bergerak maju. Tidak ada kamus untuk mundur, terus maju, terus maju. Jadi orang-orang Galilea, kenapa itu dikonsentrasikan oleh Yesus? Karena orang-orang Galilea adalah orang-orang yang memiliki kemajuan dalam bidang rohani. Jadi mereka adalah pencari Tuhan Yesus. Mereka adalah pemburu Yesus luar biasa. Lihat bagaimana Yesus ketika dia akan pergi, dia katakan, nanti kamu akan bertemu aku di Galilea. Kenapa? Galilea itu adalah tempat orang yang haus, orang yang lapar, orang yang benar-benar memiliki antusias yang sangat tinggi kepada Tuhan. Mereka hanya ingin maju mencari Tuhan. Mereka ingin menjadi maju di dalam rohani. Mereka ingin maju di dalam iman. Mereka ingin maju dalam segala aspek apapun juga. Karakternya ingin maju, perubahan hidupnya ingin maju. Mereka tidak ingin menjadi orang yang temperamen lagi, tapi mereka ingin menjadi orang yang sabar. Mereka ingin menjadi orang yang sangat lemah lembut. Mereka ingin menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Inilah orang Galilea, luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang benar-benar membangun kepengiringan kita, kepengikutan kita, kemuridan kita menjadi loyalis, maka di situ kita harus membangun diri kita, mencitrakan diri kita untuk menjadi orang Kristen yang memiliki semangat untuk maju, bukan semangat untuk mundur. Maju di dalam rohani, maju dalam pembacaan firman, maju juga di dalam doa puasa, maju juga di dalam karakter kita, maju di dalam pelayanan, maju dalam pemberitaan Injil. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita semuanya terhenti. Orang-orang Galilea memiliki ciri khas adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi pemburu Tuhan luar biasa, pencari Tuhan luar biasa. Dan bukan hanya itu, mereka selalu mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mereka memperhatikan firman itu dan melakukan. Jadi orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang begitu sangat hebat sekali untuk mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan heran kalau kemudian orang-orang Galilea itu menjadi orang yang memiliki satu komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan pergerakan pemberitaan Injil luar biasa. Hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus juga menginginkan kita menjadi orang-orang yang mencari Dia, memburu Dia, selalu maju dalam bidang rohani, selalu maju kemudian ke depan, selalu maju progresif, dan tidak ada kata untuk kita kemudian mundur, tidak ada kata kita malas, tidak ada kata untuk kita tidak mencari Tuhan. Jadi orang-orang Galilea adalah orang yang ingin menjadi lebih kudus, menjadi lebih mengasihi, menjadi lebih murah hati, menjadi lebih sabar, menjadi lebih beriman, menjadi lebih suci, menjadi lebih lagi. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengabdi kepada Tuhan, ingin membaktikan dirinya, ingin beribadah dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi murid Yesus yang loyalis, kita ingin menjadi pengikut Yesus yang loyalis, maka kita juga harus menjadi pribadi yang memiliki keinginan untuk maju secara rohani kita. Luar biasa.
Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita ingin membangun diri kita menjadi murid yang loyalis, kita ingin menjadi pengikut Kristus yang setia, maka kita harus membagi orang-orang yang selalu bersama-sama membangun pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, setelah Yesus terangkat di surga, Alkitab berbicara bahwa para murid itu, mereka bukannya sedih, tapi mereka bersukaria luar biasa. Alkitab berkata mereka bergembira. Ada sesuatu yang aneh. Ketika mereka datang, sebelum mereka datang di Betania, waktu itu merupakan satu waktu yang mendebarkan bagi mereka. Secara emosi, secara psikis, mereka menghadapi satu ketegangan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu merupakan satu waktu, momentum bagaimana mereka berpisah dengan Tuhan mereka. Tapi begitu mereka berpisah dengan Tuhan mereka, dalam kondisi yang hebat, yang luar biasa, Yesus yang berpisah dengan mereka, tidak dengan kapasitas sebagai orang biasa, tapi sebagai kapasitas orang yang menaklukkan hukum alam. Dia naik ke atas. Dan itu yang membuat mereka semuanya meyakini Tuhan yang mereka sembah hebat, Tuhan yang mereka sembah dahsyat, Yesus yang mereka percaya itu merupakan luar biasa. Dan itu yang memberikan dinamika semangat sukacita. Mereka berkata, tidak salah kalau saya mempercayai Yesus, tidak salah kalau saya menjadi murid Yesus, tidak salah kalau saya mengiring Yesus. Maka orang-orang itu pulang di rumah mereka, mereka bersukacita, mereka berkumpul bersama-sama, mereka bergembira, mereka menyembah Tuhan. Dan bukan hanya itu, Alkitab berkata tiap hari mereka berkumpul, mereka selalu membaca firman, mereka bersekutu bersama-sama, dan akhirnya mereka tumbuh di dalam iman mereka tumbuh di dalam sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesukaan kebaktian, kesukaan ibadah, kesukaan untuk bertemu, menggali firman Tuhan, menggali persekutuan dengan saudara-saudara seiman, itu menjadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Ada beberapa orang sekarang berkata demikian, dunia kita ini sekarang adalah dunia yang sangat dinamis, dunia yang sangat modern, apalagi teknologi itu kemudian menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Kita merasa Alkitab itu tidak sudah up to date, kita merasa Alkitab itu sudah tidak memberikan sebuah cara-cara yang mungkin sangat menyenangkan bagi kita semuanya. Akhirnya kita melihat bahwa dunia memberikan sebuah tawaran lagi kepada kita, sesuatu yang sangat menarik. Maka jangan heran kalau kemudian gereja makin hari juga makin kelihatan sepi. Tidak banyak orang yang berkomitmen beribadah, tidak banyak orang yang berkomitmen di dalam doa, tidak banyak orang yang berkomitmen di dalam PA, susah sekali. Tidak banyak orang yang antusias, tidak banyak orang yang memiliki kerinduan, tidak banyak orang yang memiliki sebuah passion yang begitu gairah yang sangat kuat sekali kepada Yesus. Tidak banyak orang yang mengingat kepada Yesus. Yang mereka ingat hanya bagaimana gadget, hanya HP. Hari-hari ini kalau orang kehilangan tidak bawa Alkitab, itu tidak ada terasa. Mereka seperti ringan, mereka seperti tidak ada beban luar biasa. Tapi coba kalau HP kita hilang, kalau HP kita tidak dibawa, kalau HP itu ketinggalan, wah rasanya tegang luar biasa. Kita merasa seperti ada yang hilang, separuh nyawa kita gelisah di dalam gereja. Tapi coba kalau Alkitab ketinggalan di gereja, kita enak-enak saja, kita tenang, kita bisa tertawa. HP yang ketinggalan itu bikin kita tidak bisa konsentrasi, sampai ibadah itu kemudian menjadi satu ibadah yang menjemukan, karena hati kita tidak di situ, karena pikiran kita tidak di situ, roh dan jiwa kita tidak ada di dalam gereja, di dalam HP yang ketinggalan. Tapi kalau Alkitab ketinggalan, kita tenang, cuek bebek. Itu tanda bahwa kita benar-benar tidak memiliki sebuah hati yang ingin memuliakan Allah, sebuah hati yang ingin beribadah kepada Tuhan, sebuah hati yang ingin berdoa, sebuah hati yang ingin bersekutu dengan Tuhan. Seorang murid Yesus yang sejati adalah seorang murid yang bukan hanya memiliki karakter yang baik, tetapi murid Yesus itu dibentuk juga oleh pengajaran-pengajaran. Murid Yesus itu dibentuk dengan firman yang benar, dibentuk oleh doktrin, dibentuk oleh dogma, dibentuk oleh teologi yang sehat, yang benar. Kenapa? Sebab teologi itu membangun sebuah konsep, dan konsep itu menentukan perilaku, konsep itu menentukan sebuah kehidupan, konsep itu menentukan tujuan, konsep itu menunjukkan arah, konsep itu juga menentukan bagaimana orang itu bertindak, bagaimana orang itu berkiprah. Jadi, semakin kita makin melayani Tuhan, kita makin beribadah, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa berpuasa, kita sedang membangun sebuah pengajaran, kita sedang membangun sebuah kebenaran, kita sedang mengisi diri kita, dan akhirnya
ketika firman Tuhan itu lebih banyak kita dapat, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kita dapatkan, ilmu dan dogma doktrin itu yang benar, yang sehat, itu masuk dalam diri kita, membangun konsep yang baik dalam hidup kita semuanya. Dan kalau konsep itu ada di dalam diri kita, pikiran kita terbangun menjadi pikirannya Allah, pikiran Kristus, pikiran kebenaran, pikiran firman. Dan ketika pikiran firman Tuhan itu diturunkan dalam hati, itu mengendalikan seluruh jaringan kita semuanya. Kita makin hari makin mengisi ruang hati kita untuk Tuhan, untuk kebenaran, untuk kekekalan, untuk hal-hal yang rohani. Dan bukan hanya perilaku kita akan tersesuaikan secara otomatis dengan kerangka konsep kebenaran, dengan kerangka konsep Alkitab, dengan kerangka konsep dari pengajaran-pengajaran yang sehat. Maka pertanyaannya adalah gini, apakah hari-hari ini Anda merasa antusias beribadah? Sekarang susah sekali kita mendapatkan, masih belum terbuka. Kenapa? Masih ada namanya social distancing, masih ada namanya PSBB, jadi semua aktivitas ibadah di dalam gereja itu terasa susah sekali hari ini. Tapi pertanyaannya adalah begini, bukankah sekarang kita bisa beribadah di gereja? Sampai sejauh mana hatimu? Sampai sejauh mana kerinduanmu? Sampai sejauh mana gairahmu? Sampai sejauh mana gregetmu untuk kau beribadah? Untuk engkau antusias bersama-sama dengan saudara seimanmu, memiliki antusias yang sangat tinggi, engkau berdoa, beribadah, bersekutu, engkau memuliakan Allah dalam pelayanan-pelayanan, engkau terlibat di dalam pelayanan, engkau memberitakan Injil, sampai sejauh mana engkau menceritakan itu semuanya, sampai sejauh mana? Itu menjadi satu pertanyaan yang penting. Ada seorang yang namanya N.T. Wright, dia berkata demikian, jika kita mengaku telah berjumpa Yesus atau menjadi murid Yesus, namun kita tidak pernah melayaninya, atau kita tidak pernah memiliki kerinduan yang sangat dalam, berbakti, beribadah, kemudian melayani, dan kita membaktikan diri kita dalam pelayanan-pelayanan praktis di dalam gereja atau di luar gereja, secara personal, maka N.T. Wright berkata demikian, jangan-jangan memang kita tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jangan-jangan memang kita tidak pernah mengasihi Yesus. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah hari ini passionmu kepada ibadah? Apakah passionmu juga pada Alkitab makin kuat? Apakah passionmu untuk berdoa puasa kepada Tuhan makin kuat? Apakah passion kita semuanya untuk kita makin bersekutu dengan saudara-saudara kita semakin hari semakin kuat? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Nah, kalau saya melihat secara historis tentang orang-orang Kristen zaman awal-awal dengan orang-orang Kristen modern sekarang ini, maka ada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Sangat berbeda. Jauh sekali. Kalau saya mengingat orang Kristen awal, pertama, komitmen mereka untuk mencari Tuhan, komitmen mereka untuk beribadah kepada Tuhan itu luar biasa. Sekalipun mereka dihambat, mereka pergi ke tempat katakombe, mereka beribadah walaupun di tempat-tempat terbuka, tersembunyi, mereka selalu beribadah bersama-sama, mereka selalu memecahkan roti, terus-menerus, itu luar biasa. Tapi bagaimana dengan kondisi kekristenan modern sekarang ini? Hal-hal yang berkaitan dengan dunia IT, hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang menjanjikan segala sesuatu, itu telah menurunkan semangat mereka untuk pergi ke gereja. Ada begitu banyak orang berkata, gereja, untuk apa itu ke gereja? Jadi mereka merasa gereja tidak terlalu penting dalam hidup mereka. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia, apalagi dengan Hittite. Nah, itu seringkali. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang kekristenan awal, di sana ada satu persekutuan saudara seiman yang begitu tulus, saudara seiman yang saling membangun, saudara seiman yang benar-benar luar biasa menguatkan. Tapi kalau kita melihat sekarang di gereja-gereja, gereja itu merupakan sebuah pertemuan yang tidak menghasilkan sebuah intensitas relationship. Makanya jangan heran, ada orang di dalam gereja mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Zaman dulu tidak demikian. Jadi intensitas atau pengenalan yang sangat dalam antara masing-masing dari saudara seiman itu begitu sangat kuat sekali. Itu di gereja awal. Nah, di gereja awal orang menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Nah, sekarang banyak alasan untuk kita di dunia modern ini, banyak alasan untuk mereka tidak beribadah. Nah, kalau ke gereja zaman dulu kita benar-benar memuliakan Allah. Tapi sekarang kalau kita ke gereja, ada begitu banyak orang di gereja, mereka main HP, mereka chattingan, mereka ngobrol, mereka main FB, main kemudian Instagram, dan bukan hanya itu, mereka ada yang ngobrol. Jadi ada banyak orang-orang yang tidak bisa menghargai. Zaman dulu, gereja awal, orang-orang makin hari makin beribadah, mereka makin mencintai Tuhan dengan hebat luar biasa.
Hari-hari kita mendapatkan ada satu realitas. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang biasa-biasa, mereka tidak mencintai. Jumlah orang Kristen boleh kelihatannya banyak, tapi orang yang mencintai Tuhan dengan hebat, itu jumlahnya sedikit. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mendesain diri kita menjadi seorang loyalis murid Yesus, menjadi seorang pengikut Yesus yang setia, yang luar biasa. Saya berharap kebenaran firman Tuhan itu benar-benar menguatkan kita semuanya. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi loyalis Kristus Yesus, menjadi orang yang benar-benar pengikut Kristus Yesus, maka kita harus membangun hubungan yang sangat kuat, relationship, hubungan intim yang sangat kuat dengan Tuhan Allah kita. Kita harus. Yang kedua, kita harus bergerak maju, berubah dalam proses pertumbuhan rohani kita menjadi pribadi yang hebat, yang luar biasa, dan tidak pernah sedikit pun kita mengendurkan. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang yang sangat antusias untuk beribadah, antusias untuk membangun pengajaran-pengajaran yang benar. Kita senang. Jikalau ada PA, di sana ada ibadah, di sana ada pengajaran, kita senang di sana. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu semuanya. Menjelang masa-masa Pentakosta ini, maka mari kita menguatkan diri kita dengan pengajaran-pengajaran yang benar, dengan doa-doa yang luar biasa. Hari ini di GSJ kita menjelang masa Pentakosta sudah 2 kali ya melakukan doa untuk kita masuk dalam masa Pentakosta. Saya berharap kita semuanya makin hari makin tumbuh di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu, kuatkan kami semuanya untuk kami menjadi pribadi sangat loyalis kepada Tuhan, mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam rohani kami, bertumbuh di dalam komitmen kami untuk kami belajar dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Terima kasih. Engkau memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami masalah-masalah. Berapa pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini mereka mengalami kolab karena masalah COVID-19. Perusahaan mereka yang terkendala, tidak ada transaksi jual beli. Perusahaan mereka yang tidak berjalan karena tidak ada bahan baku. Perusahaan mereka yang terkendala karena keuangan mereka yang sangat minim. Mereka yang harus membayar pajak, mereka yang harus membayar pegawai, mereka juga yang harus membayar bunga-bunga. Tuhan berkati mereka supaya mereka tabah dan kuat. Jangan biarkan dan jangan izinkan mereka mengalami stres dan depresi. Berkati mereka dengan damai sejahtera kekuatan dari hikmat Tuhan, supaya mereka bisa menerobos. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, yang mereka bergantung pada pekerjaan-pekerjaan yang serabutan. Tangan Tuhan tetap memelihara mereka semuanya. Memberkati juga para dokter yang menangani COVID-19, para suster, juga kemudian cleaning service yang ada di rumah sakit. Beri kekuatan, ketabahan, semangat yang luar biasa untuk mereka menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah. Dan Tuhan jauhkan untuk mereka terjangkit dari sakit penyakit COVID-19. Dan semua sakit penyakit Tuhan Engkau jamah. Engkau memberkati pakar-pakar virus supaya mereka menemukan antivirus corona ini sehingga semua bisa reda. Kami berdoa untuk negara kami yang menghadapi masalah-masalah imbas COVID ini, di krisis ekonomi, di krisis kesehatan. Tuhan sukar untuk memulai bagaimana harus ditangani. Tapi kami percaya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada Presiden kami Jokowi, supaya mereka semuanya dan jajaran kementerian dan seluruh struktur di dalam pemerintahan, mereka berupaya diberikan hikmat marifat untuk mengurai masalah ini dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga Indonesia kami menjadi Indonesia yang benar-benar menjadi bangkit, menjadi merdeka, menjadi Indonesia yang benar-benar Tuhan keluar dari krisis ini, dan kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kemudian memulai lagi satu situasi yang baru lagi dengan berkat yang datang dari Tuhan menyertai kami semuanya. Engkau memberkati kota kami Cipanas, Tuhan memberkati bupati, memberkati camat, memberkati kelurahan, memberkati kepala desa, memberkati RW RT, berkati mereka semuanya supaya pemerintahan di wilayah Cipanas juga diberkati oleh Tuhan. Memberkati usaha-usaha yang dikerjakan di Cipanas, baik itu usaha bisnis niaga, baik itu usaha-usaha di pertanian, baik itu usaha-usaha di agrowisata, semua usaha-usaha yang ada di Cipanas Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Dan Tuhan memberkati gereja kami. Kami berdoa supaya jemaat kami makin hari makin tumbuh iman dan rohani, tumbuh karakternya, cinta dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Kerinduan kami juga untuk memiliki sebidang tanah dan gedung gereja. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau yang menjadi harapan kami. Ketika kami mengasihi dan kami melakukan tugas kami, suplai yang datang dari Tuhan tidak akan pernah habis bagi kami. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga kita tak bercacat celah di hadapan Bapa kita di surga. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh usahamu disertai oleh Tuhan dan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu Tuhan memberkatinya, dan engkau akan menemukan pintu berkat Tuhan saja.
Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan kepada orang lain supaya orang lain melihat kasih karunia dari Kristus Yesus lewat hidupmu. Dan pulang beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda ajaib yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selalu kita bertumbuh di dalam iman kita. Hari-hari ke depan tidak akan mungkin lebih baik. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita diberi kemampuan dan kita diberi semangat yang luar biasa untuk menapakinya bersama dengan Tuhan. Dan masa depan bersama-sama dengan Yesus selalu ada. Tuhan memberkati kita semuanya.